Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari kita menaikkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Doa saya bagi kita semua, kiranya semua hal yang kita kerjakan di hari ini diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan kiranya kehidupan kita pun senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan, dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang berdaun. Ia pergi untuk melihat kalau ia dapat menemukan sesuatu pada pohon itu. Ketika ia tiba di sana, ia tidak menemukan apapun selain daun-daun. Karena memang bukan musim buah ara. Yesus berkata, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara-saudara, di dalam perikop sebelumnya, Markus mencatat bahwa Yesus dan para murid sedang tinggal di sebuah desa bernama Betania, sebuah desa yang tidak jauh dari Yerusalem. Dan pada pagi itu, Yesus bersama para muridnya berjalan dari Betania melewati Bukit Zaitun untuk menuju ke Bait Allah. Dan Yesus menghabiskan sebagian besar waktunya di sana untuk mengajar orang banyak dan berdebat dengan para pemimpin agama. Dan di suatu tempat dalam perjalanan itu, Yesus melihat pohon ara yang berdaun sangat lebat. Karena ia lapar, maka ia tentu saja mengharapkan ada satu atau dua buah ara yang bisa ia dapatkan dari pohon ara yang ada itu. Namun ketika Yesus tiba di pohon itu, ia tidak menemukan apapun selain daun-daunnya saja. Ternyata saudara, biasanya hal ini tidak terjadi pada jenis pohon ara ini. Masalahnya saudara, bukanlah karena pohon itu tidak berbuah. Markus menceritakan bahwa saat itu bukan musim buah ara. Sehingga masalah sebenarnya adalah pohon itu berdaun tetapi tidak berbuah. Intinya, pohon itu adalah gambaran dari sebuah iklan yang palsu. Ia berdaun tetapi tidak berbuah. Dalam iklan palsu itu, dalam bahasa saya saudara, daun-daunnya seakan berkata kepada Yesus dan setiap orang yang melewatinya bahwa ada buah ara di sini. Tetapi ternyata buah ara itu tidak ada. Dalam perjalanannya dari Betania ke Bait Allah, kemungkinan Yesus dan para muridnya melewati banyak pohon-pohon ara. Tetapi pohon-pohon itu mungkin tidak berdaun dan juga tidak berbuah. Dan pohon-pohon ini tidak dikutuk. Tetapi untuk pohon ara yang satu ini dikutuk oleh Yesus karena ia mengaku berbuah, tetapi sebenarnya tidak. Saudara, Yesus menegur sekaligus mengutuk pohon ara itu dengan mengatakan, "Janganlah seorang pun makan buahmu lagi." Pohon itu dikutuk karena berpura-pura berdaun, bukan karena tidak berbuah. Seperti Israel pada zaman Yesus, mereka hanya memiliki bentuk luar yang luar biasa, tetapi tidak berbuah. Dalam gambaran ini, Yesus memperingatkan Israel dan bahkan memperingatkan kita juga tentang ketidaksenangan Allah ketika kita nampak berbuah tetapi tidak berbuah. Allah tidak senang ketika umatnya hanya berdaun-daun tetapi tidak berbuah. Dalam semua pekerjaan pelayanan Yesus, inilah satu-satunya mujizat yang secara langsung merusak. Perjanjian Lama dipenuhi dengan mujizat penghancuran dan penghakiman, tetapi menunjukkan kepada kita sesuatu yang istimewa dalam karakter Allah.
Maka jika ini satu-satunya mujizat semacam itu, kita harus melihat bahwa ada pelajaran yang besar dan penting di dalamnya, di mana Allah tidak berkenan ketika ada pengakuan tanpa kenyataan, ketika ada perkataan tanpa perbuatan, gambaran tanpa kenyataan. Maka penting bagi setiap kita sebagai murid Kristus untuk tidak pernah berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Saat ini terutama misalnya di media sosial, mudah untuk seseorang menampilkan citra istimewa atau citra yang rohani, yang sebenarnya tidak demikian. Maka pesan dari renungan pada pagi hari ini adalah hati-hatilah dalam menampilkan daun yang tanpa buah. Tuhan Yesus memberkati.